Cinta Ashanti terhadap anak-anaknya tak perlu diragukan lagi. Semua cinta dan kasih sayangnya benar-benar tercurahkan, serta perhatian yang tulus yang sudah pasti diberikan oleh Ashanti. Salah satu yang terbaru adalah ketika Azriel yang sedang liburan bersama dengan keluarga dari kekasihnya, Sarah Menzel, karena kelelahan serta mengalami demam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui sang anak tercinta ternyata jatuh sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit, Ashanti pun memberikan wejangan serta pertanyaan atas perkembangan kesehatan dari Azriel kepada Sarah Menzel. Lalu seperti apa juga Anang Hermansyah melihat dan menanggapi hubungan asmara Azriel dengan Sarah Menzel? Ya iyalah, namanya pacaran long distance gitu, alam lumrah juga lah. Itu sempat minta izinnya gimana kan, mungkin dari keluarga juga kan sekarang keadaan lagi ini, mungkin izin buat... Dia udah dewasa lah. Maksudnya agak worry gak sih sekarang kan? Udah dewasa. Iya, makanya dia sudah punya cara sendiri menyelesaikan problemnya sendiri, menggapai cita-citanya. Kita kan orang tua mengawasi, kalau memang bertanya seperti apa kita jawab, kita berikan rambu-rambunya. Ya simple lah, sama dengan keluarga lain, gak ada yang beda. Itu kan dia yang menentukan. Dia laki-laki. Itu dari Mas Anang sendiri gimana? Karena apa katanya dia? Loh, gimana sih? Berarti anak-anak Masa aku maksain? buat memilih ya? Ya pastilah. Nggak bisa loh kita yang memaksakan, nggak boleh. Nggak ada, ini sudah era yang cukup modern dan informasi pun sedemikian lebar di Indonesia untuk diakses oleh Azriel dan anak-anak kita. Justru kita pegang rambu-rambunya aja, mana yang mereka bertanya kita jelaskan dengan baik. Ya kita sebagai orang tua tetap memiliki pengetahuan yang harus tereksplor bagaimana menghadapi anak yang sekarang yang memang jauh lebih maju daripada zaman kita. Jadi tetap dipantau ya? Tetap dipantau Pak. Ini namanya anak masih nggak dipantau. Oke Mas, thank you Mas. Iya, perhatian tentu saja memang sangat tulus dan penuh arti diberikan oleh Ashanti kepada anak-anak tercintanya. Salah satunya kepada Arsy yang dinilai oleh Ashanti memiliki jiwa sosial tinggi kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Maka inilah rasa haru serta bangga Ashanti kepada Arsy yang di usia dini telah memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Lulus TK, masuk SD 6 tahun. Makanya belum masuk sekolah, jadi aku kayak sekolah online tuh bener-bener bukan hanya buat orang tuanya yang pastinya gak nyaman, anak lebih gak nyaman. Kayak dia banyak pasti, kan kalau ketemu tuh lebih tatap muka tuh pasti lebih enak ya buat anak-anak gitu. Terus dia juga ada teman-temannya. Kayak ini dia udah mulai dulu sempat jenuh gak mau sekolah waktu online. Waktu dia umur 5 tahun kalau gak salah. Gitu, dan Arsy tuh jiwa sosialnya dari kecil. Kayak kemarin suster baru bilang ada pulang dari rumah Kaloli ada orang badut itu kan, terus tiba-tiba dia langsung kayak mungkin dia ngelihat orang kita sering kayak gitu, suster cepetan keluarin duit gitu ya. Uteng nggak bawa duit dulu, nanti Arsy ganti gitu. Coba kasih berapa ya, 20.000 nih Uteng adanya, jangan dong 50.000 katanya. Terus dia minta, akhirnya yang bapak yang nyetir aku bilang ya udah nih Arsy aku pinjemin dulu gitu, nanti aku ganti, janji kasih cepet sampai dia teriak gitu katanya, karena kasihan tuh pasti dia belum makan bun gitu. Kamu terharu kan gitu, kayak tuh ini anak jiwa sosialnya alhamdulillah. Kalau Arsy belum paham, alhamdulillah Arsy dari setahun tuh hafal lagu cepet, nyanyi juga nggak pernah males, cuma ya nyanyi anak-anak, nyanyi sesuai umur setahun 2 tahun 3 tahun sampai 6 tahun gitu ya kan. Tapi sekarang udah mulai kayak lebih mature gitu, dia kayak lebih bunda Arsy nyanyi nggak mau kayak gini ya udah, kan sekarang latihan nyanyi seminggu sekali, cuma kan on and off karena kita pergi kan. Jadi sekarang latihan piano, latihan nyanyi terus. Sebenarnya udah dari setahun ini sih. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan progresnya kan sesuai dengan umurnya gitu. Nanti dia 7 tahun akan beda, 8 tahun dia akan beda, 9, 10, 11, 12 sampai terusnya dia akan beda lagi. Di lain pihak, belum juga sirna duka yang menyelimuti hatinya. Kini ujian kembali menerpa kehidupan Atta Halilintar. Orang tuanya dituding memiliki hutang sebesar 400 juta rupiah kepada seorang wanita yang bernama Umi Afif. Kabar tersebut viral dan menjadi buah bibir di jagat maya.
Gerah dengan pemberitaan yang menyudutkan nama orang tuanya hingga dirinya ikut terseret ataupun akhirnya angkat bicara. Seperti apakah jawaban suami Aurel Hermansyah itu menanggapi kabar miring tersebut? Oh, dia tuh dulu kan di Malaysia kenalan, adiknya jalan ke Malaysia, biasa juga jalan masa jumpa situ karena orang sama-sama orang Minang kan kita tahu waktu tuh masih Krisma udah susah, banyak susah lah. Dia panggil Uni kan orang Minang. Uni punya duit nggak pinjam. Uni, ayo kita bisnis kita beli kedai di Duta Mas. Satu lagi tinggal, semuanya udah laris. Umi bisa munduran dikit Umi biar kelihatan Uminya. Apa? Nah, Ya. Umi boleh lanjut nih. Terus satu lagi kedainya semua udah laris di Duta Mas, Jalan Fatmawati, jalan apa ya di Bin apalah. Semua aku duit Uni nggak hilang, malah untungnya 4 ganda katanya. Uni mau untung berapa? 100%, 90%, 75%, atau Uni mau pinjamkan aja. Pokoknya duit tuh nggak hilang, berlipat ganda untungnya. Pegawai kita rajin kerja 24 jam, bisa 24 jam siang malam katanya kan. Janji mulu-mulunya nggak hilang, duit Uni itu nggak hilang, percayalah katanya. Dia telepon waktu tuh masih di Jerman, sering telepon kan, telepon kadang bulan puasa telepon. Tolong cepatlah inilah, ya nantilah pulang, kalau dikirim nggak mungkin. Duit ada tapi bukan tabungannya anak-anak, udah bilang tuh bukan duit Umi Afif, itu duitnya milik anak-anak masih kecil kan, si Afif tuh masih umur 2,5 tahun. Terus pandai lah dia bujuk-bujuk, mau bagi hasil 50%, 25% katanya. Yalah nanti kalau Jakarta, ya cepatlah nih datang ke Jakarta, memang diambil tabung itu semua, ada 40.000 DM, ya sekarang tuh 40.000 euro, udah bukan dengan euro. Terus ke sana dijemput sama adiknya sama jemaahnya lah, terus teman lain juga jemput. Terus di malam di sana tuh udah cerita sebelum berangkat tuh dibawa ini kedainya nih, lihat dah. Waktu itu kedai itu nampak belum siap lagi, orang mencor masih. Padahal dia bujuk-bujuk, ya ini yang lain juga nyari duit, itu harganya berapa juta. Udah lupa lah, udah lama, 45 juta. Duitnya kalau misalnya uang tabung ini, ya nanti kita bisa nambah, anggota lain nanti bisa jual mobil, lain-lain, kita patungan. Pokoknya duit ini tuh nggak hilang, tidak hilang katanya kan. Untungnya berlipat ganda. Nah itu katanya. Ya akhirnya diserahkanlah duit itu, disaksikan oleh si Yance namanya. Ance itu orang Manado, dia dulu Kristen dan masuk Islam. Dia tinggal sama dengan si Geni itu. Terus dia nama Rabiatul Adawiyah, nama Islamnya, hijrahnya. Orang pada hijrah. Pelitapku semua orang pada hijrah. Kita senang karena dia untuk Islam. Kita menciptakan lapangan kerja, duit nggak hilang. Kita sekarang perusahaan, bukan dakwah lagi, bukan jemaah, katakan kita perusahaannya Mariun Group, nama perusahaannya, punya kantor kan di Pondok Indah. Kita diserahkan uang tuh, dia tukar, orang bank pun nggak cukup untuk nukar uang tuh, 100 hari minjam dia. Uang tuh nggak jadi beli Duta Mas tuh, dia gunakan untuk Jakarta Fair, dagang kan, banyak tuh. Nggak jadi beli toko tuh kan, mau beli toko. Oh ini lebih bagus kita putar duit ini, nanti biar untungnya tambah banyak, nanti kita janjinya belum tapi 97 98 Umi Afif udah ke Jakarta lagi, kita tahun ke 2000 ke Jakarta. Mana duitku gini, tanya. Oh bagus, duitnya udah untungnya berlipat ganda. Sekarang kita udah beli Sub Ansar minimarket, mana Pak minimarket tuh kan di Bintaro, nama Sub Ansar. Itu didiamkan, udah meminta tuh. Ya inilah kata Pak Geri yang tinggal di Bermen ini, wakilnya, jangan minta lah dulu kan duit tuh udah banyak untungnya, memang mau dipulangkan kapan aja. Sekarang buat apa ini duit sebanyak itu? Klien saya Mbak, saya sempat nanya Mbak, kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, more or less ya, kira-kira ya. Apakah masuk dalam akal logik kita, orang yang punya uang sebanyak itu tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia?
Saya rasa kalau emang domisili luar negeri ya, itu bisa minjem loan, buat pinjam ke Indonesia, buat nagih utang itu bisa loh. Dan memang, makanya kan saya bilang, statement saya sebelumnya, domisili kami tidak pernah berubah. Kalau ada hadir. Oh, klien saya ditutup pintunya, datang kantor saya. Selama kuasa belum dicabut. Waduh, belum nonton, nggak tahu. Ada kabar seperti itu, Bang? Aku nggak ngerti juga, masa gimana ya? Kalau aku juga nggak tahu tuh utang apaan gitu. Aku tuh orangnya jarang banget buka-buka apa sosmed, buka infotainment apa, nggak mau. Aku lebih jaga mental health aku sama istri. Jadi kalau di rumah tuh kita kerja, habis kerja ya udah ngobrol, main, bikin bisnis apa gitu. Jadi kalau gitu-gitu aku malas ngikutin, malas baca. Cuman kalau misalnya ditanya juga utang apa, aku nggak tahu ya. Nggak mungkin, maksudnya orang tua aku kayak gitu, nggak mungkin, aku nggak percaya sih. Tapi Bang Ata kenal pemiliknya nggak yang nagihin utang itu? Nggak tahu, nggak kenal. Sempat menghubungi orang tua untuk menanyakan kebenarannya? Nggak tahu, aku juga nggak pernah ngerti. Maksudnya orang tua aku dari dulu ngajarin aku yang baik-baik, nggak pernah gitu ya, nggak pernah tahu ada utang-utang kayak gitu. Ya iyalah, tapi aku udah biasa kok, hidupku silih berganti kayak gini kan. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ya semoga jadi ini aja lah, jadi nilai yang baik, mungkin jadi penghapus dosa-dosa gitulah. Tapi kalau soalnya aku pribadi, aku nggak tahu ya ada kayak gitu-gitu. Aku pribadi, aku aja sampai sekarang kayaknya aku nggak punya utang, sama bank aja aku nggak punya utang gitu. Karena aku orangnya, aku hangat membeli kalau itu aku mampu. Aku tuh orang nggak mau memaksakan. Memaksakan yang nggak bisa dibeli, minjem duit orang enggak. Apalagi bisnis gua aja, aku mending mulai dari duit 1 juta daripada mulai 100 juta tapi pakai duit orang. Aku mending